masyarakat kebanyakan ya, saya juga awam begitu aja Astra mengenal bahwa tumpak kelurut itu adalah odalanya gong. Iya. Ya, gimana itu kalau kita kaitkan dengan Hari Kasih Sayang ini? Iya. Om Swastiastu. Halo, selamat sore sahabat Skanbara. Senang sekali rasanya di Skanbara Podcast pada hari ini, hari Kamis 16 Februari 2023. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semuanya Skanbara Podcast dimanapun berada, khususnya sahabat Skanbara dalam keadaan sehat dan masih bersemangat. Nah, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Niluh Putu Indah Yuliani. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan juga Industri. Dan tentunya tidak afdol rasanya jika ada podcast tapi kita tidak memiliki narasumber. Dan pada sore hari ini saya memiliki dua narasumber yang keren-keren banget karena di sini semuanya ganteng-ganteng dan tentunya mereka adalah wajah-wajah yang familiar yang sering ditemui di SMK Negeri Bali Mandara. Jadi pada sore hari ini saya memiliki narasumber kita yang pertama itu adalah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan beliau ini juga mengajar Bahasa Indonesia. Halo, selamat sore Pak Dedi Andika. Selamat sore Bu Indah. Iya, gimana kabarnya Pak? Suka dalam kondisi baik. Baik, sehat ya. Dan narasumber kita yang kedua, beliau selaku koordinator di kesiswaan juga dan tentunya juga selaku guru agama Hindu di SMK Negeri Bali Mandara. Beliau bernama Bapak Ibu Tu Astre. Apa kabar Pak Putu Astre? Nggih, Om Swastiastu. Oke, Skanbara podcast dimanapun berada. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari Hari Raya Umat Hindu yang biasanya dirayakan. Karena masih berbau Valentine, Hari Kasih Sayang. Jadi ini Hari Raya juga berkaitan dengan Hari Kasih Sayang dan tepatnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini di Saniscara Kliwon Klurut ya. Kalau masyarakat Bali itu biasa mengenal hari raya ini dengan sebutan Tumpak Klurut. Bagaimana? Apakah Tumpak Klurut juga merupakan hari yang sudah sering didengar? Nah, kalau semisal belum, kita akan kupas tuntas pada sore hari ini dalam obrolan di Skanbara Podcast. Saya mau langsung bertanya dulu nih kepada narasumber yang pertama. Beliau sebagai guru agama Hindu kan ya. Menurut beliau bagaimana sih kira-kira pengertian dari tumpak kelurut ini? Silakan Ji Asri, gimana menurut Aji? Ya. Baik, terima kasih Bu Sinda terkait dengan tumpak kelurut. Jadi tumpak kelurut ini datangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi tumpak kelurut ini diidentikan dengan Hari Kasih Sayang. Jadi kalau kita cari dari hakikatnya, tumpak itu berarti nampak, dekat. Kemudian lurut itu berasal dari kata lulut yang artinya kasih sayang. Kasih Jadi, sayang. dalam konteks tumpak lurut di sini artinya kita di hari ini sangatlah bagus untuk mengaktualisasikan rasa cinta kasih kepada Tuhan, dalam konteks bakti marga kepada sesama manusia dan lingkungan. Iya. Tapi mungkin kalau masyarakat kebanyakan ya, saya juga awam begitu aja Astra mengenal bahwa tumpak kelurut itu adalah odalanya gong. Iya. Ya, gimana itu kalau kita kaitkan dengan Hari Kasih Sayang ini? Ya, karena tumpak kelurut ini kan yang dipuja dalam agama Hindu itu adalah Sang Iswara atau Dewa Iswara di sini, jadi identik dengan pemujaan gong. Kenapa disimbolkan dengan gong kan itu dia? Iya. Karena gong di sini adalah berkaitan dengan gamelan kan gitu ya, gamelan. Jadi gong itu tidak hanya gamelan itu tidak hanya gong saja kan, demikian ada gangse, ada kendang, ada pedot dan sebagainya. Nah, sehingga nantinya akan menimbulkan sebuah suara yang harmoni demikian. Sehingga dari suara yang harmoni ini akan menimbulkan sebuah keindahan, sehingga timbullah rasa kasih sayang. Wah, komplit, luar biasa sekali penjelasannya ya. Sahabat Skanbara, kalau misalnya nih di SMK Bali Mandara pasti banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau dari Niskale, apa yang aplikasi dari perayaan tumpak kelurut ini? Ya, kalau di SMK Negeri Bali Mandara nanti di hari Sabtu Kliwon Klurut, pas di hari hanya dilaksanakan persembahyaan bersama. Kemudian ada mantennya gong. Kemudian di sana juga ada Dharma Wacana terkait dengan rasa bakti kita kepada Tuhan. Karena di sini kalau menurut
persepsi saya, pandangan saya terkait dengan tumpak kelurut ini lebih kepada bakti marga, rasa cinta kasih kita kepada ide Sang Hyang Widi-Wase. Karena yang dipuja ini kan Sang Hyang Iswara. Sang Hyang Iswara. Iswara itu tempatnya berada di timur, yang memberikan penerangan kepada kita sehingga kita bisa hidup, kita bisa menikmati segala anugerah beliau, demikian sehingga kita juga mencurahkan kita kasihkan kita kepada Tuhan dalam konteks manifestasinya sebagai Sang Hyang Iswara. Wow, iya luar biasa sekali penjelasannya ya. Nah sekarang kalau misalnya dilihat dari tadi dari Niskale, sekarang kalau dari Skale, Pak Dedi Andika kan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan nih, tentunya dalam perayaan Tumpak Kelurut ini pasti memiliki kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, khususnya di SMK Negeri Bali Mandara. Bisa di-share, bisa dibagikan kepada sahabat Skanbara, apa saja sih jenis kegiatan yang akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Miss Indah. Jadi menyikapi perayaan Tumpak Kelurut, jadi seperti yang disampaikan oleh Haji Asri tadi berkenaan dengan Hari Kasih Sayang, tentu siswa SMK Bali Mandara kita arahkan untuk bagaimana memaknai kasih sayang itu sendiri. Jadi kasih sayang tidak hanya dalam konteks bicara mengenai konteks hubungan lawan jenis, istilahnya laki perempuan, dengan konteks sekarang dalam konteks remaja sekarang pacaran, tetapi kita bicara mengenai konteks kasih sayang lebih luas daripada itu. Tentu banyak kegiatan yang kita lakukan di sini, kita manfaatkan kegiatan itu fokus di kegiatan gerha. Mungkin kalau sahabat Skanbara pasti sudah tahu dong ya, gerha itu apa sih? Jadi kita nggak usah explain lagi atau jelaskan lagi, gerha itu rumah-rumah kecil yang ada di sekolah. Dia ada di sekolah gitu. Iya. Keluarga kecil yang ada di Skanbara. Iya. Seperti itu. Nah, dari keluarga itu muncullah beberapa ide. Kita ajak anak-anak bagaimana mengekspresikan kasih sayang mereka di lingkungan keluarga mereka di Skanbara ini. Tentu banyak kegiatannya, salah satunya kadang anak-anak kita ajak untuk belajar mencintai, menyayangi lingkungan sekitarnya, mencintai lingkungan itu sendiri, mencintai tumbuhan, bahkan mencintai keluarga mereka, mata pita mereka atau orang tua asuh mereka di sini, bahkan mencintai sesama saudara mereka satu gerha. Nah itu ungkapan mereka itu pun menjadi simbol sebuah kasih sayang yang mereka lakukan di Skanbara. Jadi bentuk kegiatan di samping tadi mengaplikasikan rasa cinta kasih sayang sesama dengan keluarganya di gerha tersebut, apakah ada lomba-lomba atau wimbekare yang akan dilaksanakan untuk merayakan Tumpak Kelurut ini? Wimbekare apa saja? Untuk Tumpak Kelurut nih ya ini, tapi bicara mengenai tentang lomba ini memang kita ajak memang anak-anak khusus untuk Tumpak Kelurut bicara mengenai kasih sayang, kegiatan khusus kegiatan itu anak-anak seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau lingkungan mereka kita ajak untuk membersihkan lingkungan, tidak hanya di sekitar sekolah, bahkan anak-anak mulai sudah belajar untuk keluar dari lingkungan sekolah. Berarti tidak ini ya, tidak dikompetisikan ya, jadi semuanya saling asuh gitu sesama keluarga besar SMK Bali Mandara. Mereka itu mengungkapkan kasih sayang dengan tulus, bukan sebuah kompetisi kasih sayang. Tapi benar sekali ini. Nah, kalau dilihat dari pengertian, kemudian dari sisi kesiswaan, Bapak Dedi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih kira pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada warga yang ada di SMK Negeri Bali Mandara, tidak hanya tertuju kepada siswa, tapi guru dan staf, menyikapi tentang Hari Kasih Sayang Dreste Bali ini ya, kalau kita bilang ya. Kalau misalnya orang tuh kan taunya Valentine's ya, tapi mereka kadang-kadang lupa kalau ternyata di Bali ini ada yang namanya Tumpak Kelurut, itulah Dreste ya, untuk ini ya, kasih Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang Dreste Bali. Kesan dan pesannya untuk anak-anak di sini, guru dan staf misalnya, apa yang bisa disampaikan? Mungkin dari Haji Asri dulu deh selaku guru agama. Ya, baik. Jadi Tumpak Kelurut atau Hari Tresna Asih yang sudah kita miliki ini adalah merupakan warisan leluhur yang sudah secara turun-temurun ya. Nah, jadi dari 6 tumpak yang kita miliki, salah satunya adalah Tumpak Kelurut. Nah, jadi sebenarnya Tumpak Kelurut ini kalau kita kaitkan dengan Valentine jauh sekali demikian. Kenapa demikian? Karena kalau di Tumpak Kelurut itu menekankan kepada ritual juga, karena berkaitan dengan Tuhan itu sendiri sebagai pencipta, dan kita memberikan juga kasih sayang kepada beliau. Nah kemudian
Pesan saya selaku guru agama di sini kepada anak-anak di Skanbara dan anak-anak yang lain yang menyaksikan podcast ini, bahwa Hari Tumpak Kelurut di sini adalah merupakan hari kasih sayang yang patutnya kita lebih tunjukkan kepada Tuhan itu sebagai pencipta, kepada Sang Yang Iswara. Kemudian setelah itu barulah kepada sesama manusia, kemudian barulah sesama lingkungan. Nah, jadi Tumpak Kelurut ini bukan kaitannya seseorang atau seorang remaja antara laki dan perempuan berpacaran, bukan. Nah, jadi bukan dalam konteks meningkatkan libido seks, seperti itu dalam konteks intimitasnya Valentine, gitu ya. Valentine itu kan berkaitan dengan ciuman, memberikan hadiah kan gitu ya. Nah, tapi ini hari suci gitu loh. Ini adalah hari kasih sayang terusnya asih ala Bali yang memiliki kesakralan karena berkaitan dengan ritual demikian, sehingga hari Tresna Asih ini lebih ditekankan kepada aspek cinta kasih kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan lingkungan. Jadi kompleks sekali ini. Jadi hubungannya hampir mirip dengan Trihita Karana ya. Hubungan harmonis antara Tuhan, sesama dan juga lingkungan, seperti itu. Oke, dan terus menurut Pak Dedi Andika nih selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kira-kira bagaimana kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada siswa dan juga mungkin seluruh warga SMK Negeri Bali Mandara tentang perayaan Tumpak Kelurut ini? Ya, pesan yang saya sampaikan kepada seluruh warga Skanbara, mungkin juga untuk seluruh pendengar semua yang menyaksikan podcast ini, bicara mengenai kasih sayang itu kita jangan hanya berpikir mengenai coklat atau mengenai bunga atau bahkan mengenai boneka teddy bear yang besar. Itu jangan hanya seperti itu. Mungkin kita bisa alihkan perhatian kita mengenai kearifan lokal yang ada di Bali, kemudian bagaimana kita mengekspresikan sebuah kasih sayang dalam bentuk hal-hal lain, seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga kebersihan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, itu merupakan wujud juga kasih sayang. Seperti yang ada di Skanbara ini, kita bentuk sengaja sebuah keluarga, walaupun mereka semua tidak berasal dari satu darah, satu pertalian saudara, tapi mereka tetap menjalin kasih sayang yang namanya gerha, belajar membentuk sebuah keluarga yang bahagia, yang harmonis, saling menghormati. Intinya adalah kepedulian, itu poin utama. Iya, terima kasih Pak Dedi. Kalau pikir saya adalah kasih sayang ataupun Tumpak Kelurut ini kan tidak mesti dirayakan hanya pada hari Tumpak Kelurut, tapi kasih sayang antar sesama, kepada lingkungan, kepada Tuhan itu dilakukan setiap hari, seperti itu kan ya. Baiklah sahabat Skanbara, demikianlah percakapan atau berbincang-bincang sore santai kita di kegiatan Skanbara Podcast pada hari ini, hari Kamis 16 Februari 2023. Dan tentunya kita berharap semoga kita bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda, yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai kita bertemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.